Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Pertolongan-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru menopang kami sampai hari ini. Dan itu kekuatan bagi kami untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ketika kami merenungkan firman-Mu, berikanlah hikmat kepada kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal yang ke-10 ayat 1, 2, dan 3. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya dan orang-orang yang loba mengikuti dan menista Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur pada bagian ini menyatakan secara lugas tentang kekejaman orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang notabene melawan kehendak Tuhan, orang-orang yang notabene berdiri di atas kejahatan dan berinspirasi untuk selalu menjatuhkan, menggagalkan, menistakan orang lain. Nah, pemazmur merenungkan orang jahat, di mana orang jahat itu begitu merendahkan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Saya ingin coba tunjukkan begini dalam ayat yang pertama. Daud mengeluh tentang orang-orang yang jahat. Jadi dalam konsep Daud dalam ayat 1, bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya itu adalah memang orang-orang yang bertolak belakang dengan dirinya, yang notabene adalah orang-orang jahat yang bertentangan dengan orang yang hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ada menurut dan berdasarkan konsep daripada pemazmur. Nah, tetapi di dalam keadaan itu, di dalam penindasan, di dalam kesesakan karena orang-orang fasik ini, Daud tidaklah berdiam diri. Maka salah satu cara jalan keluarnya ialah dia berusaha dan berkeluh kesah kepada Allah, kepada Tuhan. Dia sampaikan segalanya kepada Allah, bahwa dia mempercayai Tuhan itu adil, bahwa satu kali kelak akan ada keadilan dinyatakan. Dengan keyakinan penuh, Daud meminta kepada Allah agar situasi keadaan itu diubahkan. Nah, berdasarkan kepada Mazmur pasal yang ke-10 ini saya sampaikan begini, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh kita bersandar kepada perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh menindas orang lain. Kita tidak boleh berperilaku jahat kepada orang lain. Tetapi seharusnya, sebagaimana pemazmur alami, dalam keadaan sesulit apapun, berkeluh kesahlah. Berkeluh kesahlah kepada Tuhan, karena pemazmur menyadari satu-satunya yang dapat memberi keadilan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan. Jadi pagi hari ini pesan dari firman Allah, sekeliling kita mungkin ada orang-orang yang menciderai hidup di dalam kebenaran. Tapi ambillah sikap untuk dapat tetap mempertahankan jati diri sebagai anak Tuhan dengan tidak ikut serta atau ambil bagian dalam kehidupan orang fasik, sebagaimana Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga
Tetapi kesukaan kita adalah merenungkan Taurat, artinya hidup di dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Keluhan itu harus kita sampaikan kepada Tuhan, karena datangnya pembelaan keadilan hanya daripada Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan memampukan kita menunggu keadilan Tuhan dinyatakan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam.